Kita awali informasi malam ini, pemirsa, sebuah truk trailer tiba-tiba melaju dan menyeruduk minibus yang sedang terparkir hingga tercebur di sungai di wilayah Sunter Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Sebuah minibus dan kepala truk trailer tercebur di sebuah kali di Jalan Indokarya, Sunter Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kedua kendaraan terendam hingga setengah badan. Menurut saksi mata, truk bermuatan kontainer 40 feet yang sedang parkir tiba-tiba melaju saat mesin dinyalakan. Naas, sebuah minibus yang parkir persis di depan truk terseruduk hingga kedua kendaraan tercebur. Kontainer kok jalan sendiri, nggak lihat depannya ada Avanza, blung, masuk. Saya kira gudang saya di sini, Pak. Oh, berarti kayak ngelos gitu, Pak ya? Iya. Ada remnya gitu. Iya. Ya? Oh. Saya bilang supirnya ada, "Bir, naik. Supir kena trauma lah begitu, langsung supir naik ke atas. Karena takut kan pelepatnya dia malah tenggelam. Tadi Naik, Bir. supirnya aman berarti ya? Aman. Di Avanza mau ada Nggak ada. penumpang? Di sini, Pak. Bagi parkir ya? Sana. Bagi Arahnya. parkir mobilnya? Iya. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Proses evakuasi dilakukan menggunakan alat berat. Kecelakaan kini ditangani Satlantas Polres Jakarta Utara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Satu orang terluka dalam ledakan di sebuah tempat makan di Banda Aceh, Aceh. Polisi masih mengidentifikasi material ledakan yang diduga bom tersebut. Polisi menelusuri lokasi ledakan yang diduga bom yang terjadi di Desa Longraya, Banda Aceh, Aceh. Seluruh tim penjinak bom mengumpulkan seluruh bukti dari ledakan bom yang menghancurkan satu tempat makan milik warga. Lokasi pun disterilkan dan harus menutup jalan utama dari Kecamatan Lueng Bata menuju Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Kapolresta Banda Aceh masih menyelidiki dan memeriksa para saksi terkait penyebab ledakan dari benda yang diduga bom ini. Tapi kita belum tahu jenisnya. Itu masih di dalam penyelidikan dan kita dalami, nanti dari tim lapor akan mengembangkan jenis apa barang-barangnya. Akibat ledakan, satu orang terluka di kaki dan sudah dirawat di rumah sakit. Ledakan yang diduga bom ini berawal dari suara dentuman yang menyerupai ledakan bom yang terjadi Senin pukul 11 siang. Dari Banda Aceh, Aceh, Sukrin Safridin, iNews melaporkan. Sebuah benda diduga mortir ditemukan warga di aliran Kali Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Benda tersebut kemudian dibawa tim Gegana Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Senin sore, warga di sekitar Kali Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur menemukan sebuah benda diduga mortir saat sedang mencari besi. Tim Gegana Polda Metro Jaya pun bergegas ke lokasi dan melakukan pemeriksaan awal. Benda dengan berat sekitar 40-50 kg ini kemudian dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. Dan itu pun menggunakan alat besi semprani. Begitu dia tempelkan ke mesin-mesin bibir kali itu, kalau ada paku-paku, dia nempel kan, itu diambil. Nah, begitu ditusukkan ke tanah itu, dia tuh terlalu berat. Dia penasaran, pakai tangan, pegang-pegang, oh ini katanya benda apa? Terus sampai di ini ternyata beratnya itu hampir 50 kiloan. Evakuasi benda tersebut dilakukan dengan cepat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Warga yang menemukan benda tersebut telah diperiksa terkait dengan penemuan ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi menangkap 5 orang yang diduga terlibat bentrok antar geng motor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Akibat bentrokan tersebut, 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Inilah video amatir saat puluhan orang dari 2 kelompok geng motor terlibat bentrok di Jalan Raya Nyalindung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Bentrokan diduga melibatkan 2 geng motor terkenal di Bandung, yakni XTC dengan Moonraker. Akibat bentrokan, 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Namun belum diketahui apakah korban tewas berasal dari kubu geng motor XTC atau Moonraker. Mayat korban ditemukan di Jalan Cihaliwung pada Larang, Kabupaten Bandung Barat atau berjarak sekitar 5 km dari lokasi bentrok. Penyidik Satreskrim Polres Cimahi menangkap 5 orang yang terlibat dalam bentrokan, sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Akibat
kesalahpahaman. Untuk korban, 1 meninggal dunia dan 2 orang luka-luka. Korban yang merupakan warga desa Cempaka Mekar Padalarang, Jawa Barat dimakamkan oleh pihak keluarga usai diotopsi. Sementara orang yang diduga mengeroyok korban hingga tewas masih diperiksa intensif. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pengendara sepeda motor yang ditendang Pas Pampres karena menerobos area Ring 1 mendatangi markas Korps Pas Pampres. Mereka menyampaikan permintaan maaf. Empat pengendara sepeda motor gede yang sebelumnya menerobos kawasan Ring 1 di sekitar Istana Presiden hari ini mendatangi markas Korps Pas Pampres. Kedatangan mereka untuk meminta maaf kepada Pas Pampres dan masyarakat Indonesia. Sementara menurut Pas Pampres, tindakan yang dilakukan kepada penerobos Ring 1 Istana sudah sesuai standar operasi. Apa yang dilakukan oleh anggota Pas Pampres yang sedang melaksanakan tugas pengamanan instalasi di komplek Istana Kepresidenan itu sudah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Jadi di sini saya mengutip peraturan undang pemerintah Republik Indonesia nomor 59 tahun 2013. Itu tentang pengamanan presiden dan wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya. Sebelumnya video pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres menendang seorang pengendara sepeda motor viral di media sosial. Pengendara sepeda motor ini menerobos Ring 1 Istana Kepresidenan Februari lalu. Pemirsa, sebelum meminta maaf, penerobos Ring 1 sempat memviralkan aksi mereka di media sosial. Bukannya mendapat simpati, aksi pelaku justru menuai kecaman. Video Pas Pampres yang menendang seorang pengendara sepeda motor pada 21 Februari lalu viral di media sosial. Video ini pertama kali diunggah oleh pengendara motor dengan tujuan mendapat simpati warganet. Namun Komandan Pas Pampres Majen TNI Agus Subianto mengatakan, rombongan motor gede tersebut menerobos kawasan Ring 1 Istana di Jalan Veteran 3, Jakarta Pusat. Saat itu, jalan sedang ditutup karena ada kegiatan instalasi. Menurut Agus, Pas Pampres harus mengantisipasi gangguan sekecil apapun di wilayah pengamanan VVIP, termasuk memberikan tembakan peringatan jika diperlukan. Setelah viral di media sosial dan mendapat kecaman dari warganet, akun Jatiluandana 2 mengunggah video permohonan maaf. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kejar-kejaran pengendara motor dengan polisi terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Petugas harus mengingatkan pengendara yang ugal-ugalan hingga akhirnya berhenti. Rekaman kejar-kejaran antara pengendara motor dan petugas terjadi di Jalan Sudirman, Jakarta. Petugas Patwal Ditlantas Polda Metro Jaya berkali-kali meminta pengendara sepeda motor berhenti karena mengendarai dengan kecepatan tinggi. Setelah diingatkan berulang kali, akhirnya pemotor menghentikan kendaraannya. Pemotor dibawa ke pos polisi terdekat dan diminta menunjukkan surat-surat kelengkapan berkendara. Selanjutnya kami melakukan penindakan berupa tilang dengan dikenakan pasal 297 tentang balap liar atau kebut-kebutan serta pasal 285 tentang kelaikan teknis dan laik jalan. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak lagi kebut-kebutan di jalan raya karena membahayakan diri dan orang lain. Dari Jakarta, Serani Sanjaya, iNews melaporkan. Bocah 9 tahun ditemukan tewas tenggelam di laut di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. iNews Malam kembali usai jeda berikut ini.